Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya ya. Baik, sebelumnya kita buka pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Jadi kita buka acara ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hafal doa untuk ditambah ilmu? Siapa yang hafal? Ilma. Ada hafal? Baik, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, ada doa yang lain, doa menuntut ilmu yang lain. Ada yang hafal? Ya, ikuti Ustadz ya. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Ada juga doa menuntut ilmu yang lain ya, agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Seperti itu Ustaz, sama-sama. Allahumma. Bukan yang itu, yang lain. Ya, coba ikut Ustaz. Allahumma anfa'na. Allahumma anfa'na Bima 'allamtana. bima 'allamtana Wa 'allimna ma yanfa'una. Warzuqna ilman yanfa'una. Ya, ada yang pernah hafal doa itu? Belum. Ya, baik, sekali lagi ikuti Ustadz ya. Allahumma anfa'na. Ya, coba ya, yang baru bergabung juga bisa ikut. Ada Mas ya. Ya, coba diikuti. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Nah, baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Itu doa yang kita baca itu tadi artinya adalah Allahumma anfa'na. Ya Allah, jadikanlah bermanfaat bima 'allamtana, apa yang kami pelajari. Warzuqna, kemudian berikanlah kami rezeki. Berikan rezeki berupa apa? Jadi rezeki itu tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa harta, tapi juga bisa berupa ilmu. Nah, maka di doa yang kita baca tadi, warzuqna ilman yanfa'una, berikanlah kami rezeki berupa ilmu yang bermanfaat. Wa'alimna ma yanfa'una ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami pelajari ini bermanfaat. Wa'allimna ma yanfa'una, dan ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Warzuqna ilman yanfa'una, dan berikanlah kami rezeki bermanfaat. Jadi doanya itu intinya kita minta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang bisa menerangkan? Mas Leo, coba Mas Leo, ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa misalnya? Contohnya. Ayo Mas Leo. Hadir ya? Ya. Nggak tahu. Baik, ada yang tahu, Mbak Tiara. Ilmu yang bermanfaat itu contohnya seperti apa? Ya, baik. Anak-anak, ada yang semua yang hadir di sini, ada berapa orang ini ya? Ada 7 orang. Semuanya sudah bisa naik sepeda? Sudah ya? Sudah. Nah, bisa naik sepeda. Dulu yang ngajari naik sepeda siapa? Abi.
Abi. Ada yang diajari uminya, diajari kakaknya, diajari temannya. Nah, contoh ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Atau ilmu yang ya apa ya, bahasa gampangnya, kita belajar sesuatu, kemudian kita praktekkan, lalu bermanfaat bagi kita. Nah, itu kategori ilmu yang bermanfaat. Misalnya tadi ya, belajar sepeda. Mas Hamas misalnya diajari manggil ayah atau abi atau bapak. Halo Mas Hamas. Manggil apa? Abi ya? Abi. Ya, misalnya diajari abi naik sepeda. Caranya naik sepeda itu begini ya. Apa kalau kelahi jangan terlalu banter. Terus kalau mau turun begini caranya. Lalu Mas Hamas pelajari, akhirnya Mas Hamas bisa. Nah, kemudian Mas Hamas bisa naik sepeda, bisa apa? Kalau waktunya azan, waktunya sholat ke masjid, ya, atau misalnya disuruh ibu atau disuruh umi beliin ibu kecap misalnya. Lalu Mas Hamas naik sepeda pakai kecap itu. Nah, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bisa kita praktekkan sehari-hari, yang ada manfaat kebaikan. Nah, baik. Anak-anak sekalian, sekarang silakan dibuka kitabnya, kitab hadisnya. Kita sampai kalau pertemuan sebelumnya bersama Ustazah Ahadiyah, Ustazah Ahad, kita dulu belajarnya apa ya? Terakhir kemarin kita belajar hadis doa kedua orang tua. Ini kalau hitungannya berarti 1, 2, 3, ini halaman 16 ya. Sekarang kita lanjutkan di hadis berikutnya, 3 pesan berharga. Ya, dibuka yang punya bukunya di rumah bisa dibuka. Kita lihat ya di sini ya. Nah, sebentar kita share screen. Kelihatan. Nah, ini hadisnya anak-anak. Ini hadis halaman 18. Nah, 3 pesan berharga. Baik, ini hadisnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar hadis ini. Jadi harap anak-anak diperhatikan semuanya. Tapi sebelum kita mulai, Ustadz absen kembali ya. Yang hadir hari ini ada 9 orang. Nah, absen. Kalau Ustadz sebut namanya bilang hadir ya, atau bilang Allahu Akbar. Biasanya kan seperti itu. Baik, ada Mas Fatah dan Mbak Faiha hadir. Sudah ada di kamera, sudah ada di layar. Ya, yang keras, biar yang lain dengar. Oh, Akbar. Baik. Kemudian ada Mas Hailal. Mas Hailal mana? Hadir? Mas Hailal? Oh, belum ikut ya, belum gabung. Oh, mungkin belum di depan kamera ya. Ada Mas Leo. Ada Mas Leo, ini baru kelihatan. Ya, Akbar. Ada Mas Leo dan Tian. Ada Mas Leo dan Mas Tian. Ya, Akbar. Itu ada 2 orang ya. Lalu ada lagi. Nah, itu Mas Hailal. Mas Hailal. Dengar ya, dengar suara Ustadz. Mas Hailal. Ya, yaitu Mas Tian, ada Mas Leo. Lalu ada Mas Hamas. Mana Hamas? Ya, sama bundanya ya. Nah, Ibu. Lalu Mbak Nadira. Oh, Akbar. Lemes. Sudah makan malam, Mbak? Kok lemes gitu? Sudah. Lalu ada Mbak Nusaibah. Mana Mbak Nusaibah? Mana ya? Nusaibah ada. Nah, itu Mbak Nusaibah ya hadir. Di sana sinyalnya lancar, Mbak Nusaibah.
Bisa ya sinyalnya ya kelihatan. Nah, ada Mas Sabil. Ini satu desa sama Mbak Nusaiba. Ini Mas Sabil ada. Mana Mas Sabil? Tadi kelihatan kok hilang ya sekarang ya. Oh itu Mas Sabil ya. Kemudian ada Mbak Naswa Mazia. Baik, ya anak-anak ya nanti insya Allah yang lain mudah-mudahan bisa mengikuti. Kita lihat hadisnya, hadis 3 pesan berharga. Coba di sini ada yang sudah hafal hadis ini? Ustadz ingin tahu? Lali. Lupa. Mas Sabil sudah hafal hadis ini, Mas? Apa? Sudah apa belum? Dengar Ustadz tadi? Belum. Mas Leo sudah hafal? 3 pesan berharga? Belum. Mas Fatah sudah? Tapi itu apa? Kayaknya kemarin ada yang sudah hafal hati ini. Nggak apa-apa, baik kita lihat sama-sama saja ya. Ya, kita baca sama-sama. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bentar. Baik, kita mulai dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darrin. Jundub ibni Junadah. Wa Abi Abdurrahman. Mu'ad ibni Jabalin. Sekali lagi ya, sekali lagi Ustaz ulangi. Sekali lagi Ustaz ulangi. Wa Abi Abdurrahman. Mu'ad ibni Jabalin. Radhiyallahu anhuma. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala ittaqillaha haitsuma kunta adbi'is sayyi'atal hasanata amhuha wa khaliqin nasa Bikhuluqin hasanin. Sekali lagi kita baca hadisnya ya, langsung hadisnya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsuma kunta ulangi lagi. Adbi'is sayyi'atal hasanata amhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, baik. Ustaz ingin ada yang membaca artinya. Siapa yang mau? Angkat tangan. Siapa? Baik. Tio, Mbak dibaca. Tio. Iya, yang kelihatan ya. Kalau yang ada kitabnya dari ya, Mbak dibaca.
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Irilah urukan dengan kebaikan dengan manusia dengan akhlak yang baik. Atas riwayat Tirmidzi. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah dibacakan dengan baik oleh Mas Rio ya hadis ini. Jadi anak-anak sekalian, seperti judulnya, hadis ini menjelaskan ada 3 pesan. Ya, 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak coba dilihat di situ di awal hadis disebutkan an Abi Dzarrin, dari Abi Dzar. Nah, Abi Dzar ini nama salah satu sahabat ya. Abu Dzar ini nama salah satu sahabat. Jadi Abu Dzar ini nama salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Dzar itu punya nama lain, Jundub bin Junada. Siapa namanya? Jundub bin Junada. Nama Abu Dzar. Jadi orang zaman dahulu, orang Arab ya, itu biasa memberikan nama pada orang itu dengan awalan Abu kalau laki-laki, kalau perempuan Ummu ya. Itu tidak harus punya anak atau tidak harus orang yang sudah punya anak. Itu namanya kunyah. Apa? Kun? Nama kunyah, namanya kunyah. Misalnya Mas Leo. Mas Leo ingin punya nama kunyah. Nama asli Mas Leo kan Leo ya. Leo siapa? Nama panjangnya. Aprilio Lindana. Ya. Victor Aprilio. Misalnya pengen punya nama yang lain. Ya, nama yang lain atau kunyah tadi, misalnya Mas Leo ingin diberi nama kunyah Abu Bakar, dan boleh Abu Bakar, atau misalnya Abu Ahmad dan lain sebagainya. Nah, itu nama dari Abu Dzar. Nama aslinya siapa? Jundub bin Junada. Lalu sahabat kedua namanya Abi Abdurrahman. Nah, itu juga sama Abu Dzar tadi. Ini Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman itu berarti ayah dari Abdurrahman. Siapa namanya? Mu'ad bin Jabal. Jadi, ya mohon maaf, saudara. Ada Mu'ad bin Jabal dan ada Abu Dzar al-Ghifari. Ada 2 nama ya, Mu'ad bin Jabal dan Abu Dzar al-Ghifari. Mohon maaf, ini ada yang disebut. Ini siapa yang di mute dulu? Sama-sama. Tangan nih lo, tak yuk. Jogot-jogot karos. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ada 2 sahabat, siapa tadi? Abu Dzar dan Mu'ad bin Jabal. Mereka berdua adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang disebutkan Rasulullah? Jadi Abu Dzar dan Mu'ad bin Jabal ini mendengar ya an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sabda Rasulullah yang pertama adalah ittaqillaha. Apa? Ittaqillaha. Bertakwalah kepada Allah. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Nah, jadi pesan yang pertama adalah perintah agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz tanya ya. Ada yang tahu apa itu takwa? Tajun.
Oh, Sering Pak mendengar Tajun. takwa ya. Pak Tajun. Siapa itu yang manggil-manggil? Siapa itu tadi? Ini ya, siapa? Faid ya? Ya, Faid. Mas Faid mana? Tahu artinya takwa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nanti kalau benar jawabannya dikasih hadiah sama Ustazah di kelas ya. Nah, ya kalau nanti ada yang benar jawabannya dikasih hadiah sama Ustazah. Apa itu takwa? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Siapa dulu? Coba yang mau jawab ngacung dulu. Melek tangi. Siapa? Melek tangi. Enggak ada yang ngacung ini ya. Jadi takwa itu anak-anak artinya ya takwa itu sebenarnya artinya takut artinya ya. Siapa tadi yang baca? Nabi sallallahu alaihi wasallam mayuritillahu. Siapa yang baca itu? Sebentar ya, didengarkan dulu. Ustadz, dengarkan. Sekali lagi, dengarkan dulu ya, Ustadz sedang menjelaskan. Nah, baik nanti kalau Ustadz suruh suruh bicara, suruh jawab, dijawab ya. Sekarang dengarkan Ustadz dulu. Baik. Sekali lagi, Ustadz tanya ya. Ini kesempatan terakhir. Ada yang tahu apa itu arti takwa? Coba ada yang mau jawab? Tidak ada ini ya. Coba ada yang tahu yang apa anak-anak yang di kelas-kelas yang sudah senior ini, senior yang sudah kelas-kelas level 4, 5 jawab. Atau kalau level 1, 2, 3 mau jawab silakan. Ya, ada yang tahu artinya takwa? Takut. Siapa tadi? Siapa yang jawab? Nusaibah. Oh, Nusaibah. Baik, Mbak Nusaibah. Takut sama siapa, Mbak? Sama Allah. Nah, takut sama Allah. Nah, baik, terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan tuh Mbak Nusaibah. Ya, kita beri tepuk tangan mana? Ya, agak kedengaran ya dari tepuk tangan dari masing-masing. Baik, Mbak Nusaibah takut sama Allah. Takut sama Allah itu seperti apa contohnya? Misalnya takut sama Allah. Oke. Nah, baik, terima kasih ya Mbak Nusaibah atas jawabannya. Nanti dicatat Mbak Nusaibah bisa menjawab. Nah, anak-anak, memang kata takwa itu artinya secara bahasa itu artinya takut. Takut. Tapi takut kepada Allah itu berbeda dengan takut kepada yang lain. Ya, misalnya ada yang di sini takut, ada yang di sini takut kecoa, takut kecoa, coro. Ada yang takut coro, siapa? Takut banyak kecoa. Ada yang takut coro. Ya, nah kalau kita takut coro itu, kalau ada coro itu didekati atau malah kita lari? Didekati terus diapakan coronya? Dikepung. Ya, itu kan berarti benci ya, takutnya benci, takut jorok karena apa? Jijik itu ya. Karena jijik. Atau juga misalnya ada yang pernah lihat anjing? Pernah. Di mana? Pernah lihat di mana, Mbak Wawa? Nah, kalau di Gresik jarang ya ada anjing. Kalau Ustadz dulu pernah lihat anjing di daerah di Wotan situ, di sawah-sawah di Wotan itu ada anjing. Nggak tahu itu anjingnya siapa. Tapi kalau di Gresik jarang anjing ya. Kalau di kota-kota besar, misalnya di Jakarta, ya Ustadz sering menemui anjing. Anjing duduk di pinggir jalan. Nah, anjing ini wajahnya sangat garang, ya, sangat kereng, giginya tajam-tajam. Nah, kalau ada orang lewat takut anjing, ya, padahal anjingnya nggak ngapa-ngapain, itu takut dia lari. Kalau orang takut anjing lari, atau misalnya apa ya, takut apalagi ya, banyak ya, takut. Pokoknya kalau takut kepada sesuatu yang menyeramkan, itu biasanya kita lari. Atau ada yang takut gelap misalnya.
malam-malam. Siapa itu Mas Leo misalnya takut gelap, lalu minta anterin Umi, Umi saya Leo mau ke kamar mandi, takut. Nah, itu takut kepada makhluk. Nah, tapi takut kepada Allah itu berbeda anak-anak sekalian dengan takut kepada makhluknya. Kalau takut kepada makhluk itu kita biasanya menghindari, lari, kemudian jijik itu ya. Lalu contohnya tadi kalau takut coronya didekati tapi bukan untuk dilus-lus tapi untuk dibunuh, dipukul. Nah, itu beda. Takut antara takut dengan makhluk dengan takut kepada Allah. Kalau takut dengan makhluk ya, takut terhadap sesuatu yang menyeramkan itu kita lari dan kita buang dan lain sebagainya. Tapi takut kepada Allah itu maksudnya adalah kita takut melanggar larangan Allah. Sekali lagi, apa? Takut melanggar larangan Allah. Contohnya, Allah melarang kita berbohong. Ayo, siapa yang di rumah suka berbohong? Minta uang ke uminya, ini minta uang 10.000 buat beli apa? Buat beli jajan. Aku lapar misalnya. Ternyata uang 10.000 itu bukan buat beli jajan, tapi buat beli mainan misalnya. Nah, itu kan bohong ya. Tidak boleh seperti itu anak-anak ya, tidak boleh. Jadi bohong itu kan dilarang oleh Allah ya. Rasulullah SAW juga melarang kita berbohong. Kemudian kalau kita takut kepada Allah, Allah melarang kita berbohong, maka kita juga tidak boleh berbohong. Ya. Begitu juga yang pertama, takut itu takut melanggar larangan Allah. Ya, itu bentuk takwa. Lalu yang kedua, takwa yang kedua adalah karena kita takut kepada Allah, takut siksanya, ya, kita akan dengan sukarela melaksanakan perintah-perintah. Contohnya, siapa yang bisa menyebutkan contoh perintah Allah? Ayo, siapa? Contoh perintah Allah kepada kita. Apa? Al-Quran. Ya coba ya kita dengar ada beberapa yang ngomong tadi coba. Yang mau jawab langsung coba siapa yang mau jawab? Siapa? Ya Mas Rizal. Baik, itu sambil tiduran ya Mas. Baik, anak-anak coba karena kita sekarang di majelis ilmu, jadi yang sambil tiduran coba bangun dulu. Coba bangun. Ya, duduk yang rapi, duduk yang bagus ya kayak di kelas. Jadi karena kita ini sedang menuntut ilmu ya, majelis ilmu, jadi duduk yang rapi kayak di kelas ya. Jangan nonton sambil tiduran. Kalau ada uzur, matikan dulu videonya nggak apa-apa ya. Jadi kalau tidak uzur, nah sambil duduk seperti itu, duduk rapi. Baik. Ada yang bisa menyebutkan apa contoh hal yang diperintahkan Allah? Perintah Allah misalnya apa? Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Apalagi? Sholat. Ya, apalagi? Ya, sholat. Siapa itu? Keras sekali. Luar biasa. Apalagi? Kalau, ya baik. Main HP itu diperintahkan Allah atau tidak? Main HP lama-lama dilarang atau diperintahkan Allah? Dilarang. Siapa tadi yang ngomong dilarang keras sekali ya? Siapa itu? Nusaibah. Iya Nusaibah. Mbak Nusaibah di rumah nggak pernah main HP ya? Nggak pernah sama sekali. Nah, jadi main HP itu boleh saja, asalkan pertama tidak lama-lama ya, tidak sampai lupa waktu, tidak sampai lupa akan kewajiban kita. Oh ya, buat donasi ya. Ada di kita suek nih bukunya. Ya baik, kembali ya. Ya kembali sekarang diperhatikan kembali Ustadz. Jadi anak-anak kita takwa tadi bentuknya yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah. Kemudian takwa yang kedua bentuknya adalah dengan cara menjalankan perintah Allah. Nah, menjalankan perintah Allah itu ya tadi melaksanakan sholat, ya
berbuat baik kepada orang tua, kemudian sayang terhadap temannya, tidak menyakiti temannya, itu semua contoh-contoh perintah Allah. Nah, di sini Rasul mengatakan ittaqillaha. Ayo kita baca sama-sama biar nggak ngantuk. Ittaqillaha. Ittaqillaha. Haitsuma kunta. Haitsuma kunta. Haitsu, tuh ya, jangan haisu. Beda antara haitsu dan haisu. Sekali lagi, ittaqillaha. Ittaqillaha. Haitsuma kunta. Haitsuma kunta. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan, di terjemahnya juga bisa dilihat ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun. Apa? Dimanapun engkau berada. Berarti anak-anak, kita bertakwa kepada Allah. Tadi takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu dimanapun kita berada. Tidak hanya ketika kita dilihat orang banyak. Ya. Tidak hanya misalnya ketika di kelas, itu kan banyak orang ya. Kelas banyak orang. Ya Mas Faid. Nah, coba Mas Faid. Kalau misalnya di kelas, Ustaz tanya ya Mas Faid. Nah, ayo coba Ustaz tanya. Kalau misalnya Mas Faid di kelas ada ustazah, itu pernah nggak Mas Faid mukul temannya? Kalau ada ustazah ya? Pernah? Diguyu-guyu Pak Tajun. Halo Mas Faid, dengar? Pak Tajun jalan dengan adik. Baik, kita ganti yang lain Mas Hailal. Kalau di kelas ada ustazah, pernah nggak Mas Hailal mukul temannya? Pernah Ustaz. Apa? Bumi awak. Nggak dengar. Pernah atau enggak? Apa? Adik kali Ustaz. Pernah ya. Ya, Jadi bertakwa anak-anak itu tidak hanya ketika kita di keramaian atau ketika dilihat banyak orang, misalnya di sekolahan itu sebelum kita belajar kan berapa ya. Nah, sebentar ini siapa ini yang rame ini? Nah, baik. Ya anak-anak, jadi bertakwa itu bukan hanya ketika kita sendirian atau ketika di keramaian, misalnya banyak orang, ya, ada di kelas, ada ustazah. Kita kalau mau mukul teman atau mau coret-coret hasil teman itu kan tidak, itu ya bisa malu ustazah, malu teman lain. Jadi bukan hanya itu, bertakwa itu dimanapun kita berada, baik sepi maupun ramai. Contohnya di kelas sebelum kita pelajaran itu kita sholat sama-sama ya. Biasanya sholat apa? Sholat duha ya, sholat duha bareng-bareng. Nah, sholat duha bareng-bareng itu salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kalau di rumah sholat duha atau tidak? Ya coba sekarang Ustaz tanya, yang tadi pagi sholat duha siapa? Ngacung. Ya, ada bawah. Ada lagi yang tadi pagi sholat duha? Mas Rizal. Ada lagi? Mbak Tiara, Mbak Nadira, Mas Leo. Mas Hamas sholat duha tadi. Mbak Nusaibah ini yang biasanya jawabnya paling keras. Mbak Nusaibah tadi sholat duha pagi-pagi? Sholat. Ya, alhamdulillah sholat. Baik, jadi itu contoh bertakwa itu tidak hanya ketika di keramaian, tidak hanya ketika dilihat orang banyak, tapi bertakwa itu dimanapun kita berada, ya, baik di kelas, baik di sekolah, baik di rumah, semua, ya, dimanapun kita berada, kita wajib bertakwa kepada Allah. Kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Sekali lagi, bertakwa itu dimanapun kita berada. Kemudian, yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apa artinya wa'atbi'i? Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, ya. Iringilah keburukan dengan
kebaikan ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan baik dengan perbuatan balik ya, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi anak-anak, perbuatan buruk kita kepada orang atau perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang itu ada dua macam. Ada berapa? Ada dua. Macam. Apa yang pertama? Yang pertama, perbuatan buruk yang kita lakukan kepada Allah atau dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya buruk yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya tadi, misalnya kita diperintahkan Allah meninggalkan sholat. Kebalik ya, kita diperintahkan Allah melaksanakan sholat, tapi kok kita meninggalkan sholat. Contoh perbuatan buruk yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian contoh yang lain, kita diperintahkan Allah jangan berbohong. Kok kita berbohong? Itu perbuatan buruk yang kita lakukan kepada Allah. Contohnya lagi, kita diperintahkan oleh Allah berbakti kepada orang tua, ternyata kita tidak berbakti kepada orang tua. Nah, kalau itu contoh perbuatan buruk yang kita lakukan. Ada lagi perbuatan buruk yang kita lakukan kepada sesama manusia. Misalnya ada yang menyakiti temannya, ya temannya nggak ngapa-ngapain, dipukul, ya. Kemudian temannya enak-enak nulis, diganggu, pulpennya diambil. Itu contoh perbuatan buruk kepada sama manusia. Apalagi ada temannya gak dibolo misalnya. Nah, itu juga perbuatan buruk kepada sesama manusia. Nah, anak-anak, di hadis ini Rasulullah menjelaskan, ikutilah perbuatan buruk yang kamu lakukan dengan perbuatan baik. Tamhuha, ya. Tamhuha, apa bisa ya hasanata tamhuha, maka apa, perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Ada pertanyaan, loh kok enak ya orang yang berbuat buruk itu kok ketika berbuat baik kemudian keburukannya kok dihapus begitu saja. Nah, jadi seperti ini, begini penjelasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak suka kita berbuat baik, kita melanggar larangannya. Nah, ketika kita melanggar larangan Allah, misalnya kita tidak sholat tadi ya, lalu kita bertaubat kepada Allah. Taubat itu apa? Taubat itu artinya kita mohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruk tersebut. Nah, kemudian orang yang tadi ya keburukannya atau melakukan perbuatan buruk itu menyebabkan Allah marah, menyebabkan Allah murka. Nah, kalau kita mengikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik, ya kita taubat kepada Allah, kemudian setelah itu kita sholat lima waktu, tepat waktu, nah maka itu menambah kebaikan kita. Nah, orang yang berbuat baik, orang yang menjalankan perintah Allah itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbuatan buruk yang tadi dilakukan itu tertutupi dengan ridho Allah. Jadi murka Allah tertutupi dengan ridho Allah. Lalu yang kedua, perbuatan buruk yang dilakukan terhadap sesama manusia, sesama teman misalnya, itu maksudnya perbuatan baik yang kita lakukan bisa menghapusnya adalah kelak di hari akhirat, ya, kelak di hari kiamat. Nah, ini anak-anak perhatikan ya. Hari kiamat itu hari yang nyata, ya, yang pasti akan terjadi. Kelak di hari kiamat, ketika ada orang yang berbuat buruk kepada orang lain, ada orang berbuat buruk kepada orang lain, itu kalau orangnya belum ridho, misalnya, ya ini hati-hati ya anak-anak, kalau orangnya belum ridho itu berarti dia belum memaafkan, karena memang yang melakukan perbuatan zalim itu belum minta maaf. Misalnya ada yang diantara anak-anak di sini yang memukul temannya atau mengolok-olok. Nah, kemarin kita bahas ya dulu, mengolok-olok orang tua. Orang yang mengolok orang tua itu seperti mengolok-olok orang tuanya sendiri. Diolok-olok orang tuanya, sakit hati. Aduh, orang tuaku diolok-olok.
nggak terima. Nah, nanti di hari kiamat yang seperti itu akan menyebabkan kita semua rugi. Kenapa kok rugi? Karena kita semua pahala kita diambil oleh dia, ya, pahala kita diambil oleh dia. Ya, pahala kita diambil oleh orang yang kita zalimi, oleh orang yang kita sakiti. Nah, kalau ada orang yang berbuat buruk kepada sama manusia tadi, kemudian dia mengganti dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu bisa menghapusnya, maksudnya karena tabungan kebaikannya banyak, nah maka kebaikannya itu diserahkan kepada orang lain yang berbuat zalim. Tapi harus kita perhatikan anak-anak bahwa dosa itu macam-macam ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Jadi kalau dosanya besar, ya cara kita memohon ampun kepada Allah adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa dosa besar? Mencuri, maaf, contohnya mencuri. Kalau ada orang yang mencuri barang milik orang lain itu dosa besar anak-anak ya. Hukumannya kalau hukuman dalam syariat Islam itu kalau barang yang dicurinya mencapai ukuran tertentu itu bisa dikenai hukuman potong tangan. Nah, kan mengerikan ya, mencuri barang orang lain. Kalau ada orang yang mencuri barang orang lain, ya kalau dia mau bertobat, pertama dia mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok saya sampai mencuri? Ya, padahal mencuri itu perbuatan yang dilarang. Lalu mencuri itu menyakiti orang lain karena barangnya saya ambil. Nah, maka cara memohon ampun kalau dosa besar ini pertama dengan bertaubat. Lalu kedua, kalau ada hak orang lain yang diambil, ya harus dikembalikan. Ya, kalau kita bertaubat, misalnya ada yang mencuri barang milik temannya, dikembalikan kepada temannya. Ya. Atau kalau dosa-dosa kecil itu ya kita mohon maaf kepada teman yang kita sakiti, teman yang kita pukul, dan sebagainya. Nah, itu harus seperti itu ya, anak-anak. Baik, bisa dipahami, paham ya? Jadi perbuatan buruk kan harus diikuti dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk tersebut. Lalu yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Coba baca Nun. Khaliqin. Ayo baca. Nah, ini ada Nun. 3. Wa khaliqin nasa. Nah, artinya apa? Ayo kita baca sama-sama biar nggak ngantuk. Insya Allah sebentar lagi selesai ya. Dah jam 20.13. Wa khaliqin nasa. Ayo, baca sama-sama. Sudah pada ngantuk ya? Sudah makan malam semua ya? Ini Ustaz mana yang belum makan malam ini? Baik, kita sama-sama. Ayo diikuti. Ini ada adik sifat. Ini ada adik sifat. Ya, bentar ya. Jadi para Kak Rewel. Ayo dibaca. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Nah, wa khaliqin nasa bikhuluqin. Nah, ini yang terakhir. Pesan yang terakhir dari Rasulullah SAW adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini pesan penting bagi kita semua agar bergaul dengan teman-teman kita dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu bagaimana? Nah, ada yang buat contoh? Mike lemah, sebentar ya. Mike lemah, sebentar. Sebentar ya. Mama masih di mana? Di mama. Sebentar ya. Sebentar. Itu.
Baik, kita lanjutkan ya. Ada yang bisa membuat contoh, menyebutkan contoh akhlak yang baik. Berbagi. Berbagi apa? Menolong teman. Ya, Menolong berbagi, menolong teman. Apa lagi? Berbicara sopan. Apa? Siapa ya tadi ya, Mas? Berbicara sopan. Berbicara sopan. Baik. Ya. Membantu orang tua. Baik, jawabannya. Membantu orang tua. Bagus sekali. Ada yang lain? Banyak ya. Bicara sopan, membantu orang tua, apalagi? Mas Rizal mana Mas Rizal? Mas Rizal, belum ngantuk ya? Baik, banyak sekali contoh perbuatan baik. Nah, perbuatan baik kepada manusia, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik itu banyak sekali. Tapi anak-anak yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika yang dimaksud berbuat baik kepada orang tua itu bukan hanya berbuat baik pada atau bergaul dengan akhlak yang baik itu bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Maksudnya bagaimana? Misalnya ya, ini Ustadz ambil contoh saja, ini hanya contoh. Mas Fata misalnya, contoh ya. Sekali lagi hanya contoh. Jadi tidak sebenarnya, bukan kejadian sebenarnya. Mas Fata ini misalnya baik sekali dengan Mas Leo. Ya, sering ngasih jajan, ya. Kalau ada kesulitan dibantu, ya. Dan apalagi misalnya banyak lah, pokoknya Mas Fata misalnya baik dengan Mas Leo. Nah, karena Mas Fata baik dengan Mas Leo, maka Mas Leo pun akhirnya berbuat baik sama Mas Fata. Karena Mas Fata sering ngasih jajan, maka Mas Leo juga ngasih jajan ke Mas Fata. Contoh ya. Nah, tapi contoh yang lain, ya. Ini sekali lagi hanya contoh Mas Rizal. Mas Rizal ini kurang baik dengan Mas Leo misalnya. Mas Leo sering disenggol-senggol. Kalau sering digangguin misalnya ya. Atau misalnya rambutnya sering dijambak contohnya. Nah, Mas Leo yang diperlakukan buruk oleh Mas Rizal, contoh ya, sekali lagi ya contoh, itu bentuk akhlak kita ya bergaul dengan baik adalah ya maafkan Mas Rizal, ya tidak berbuat atau tidak membalas dengan balasan yang setimpal, meskipun dibolehkan ya kita membalas perbuatan buruk orang lain itu dengan balasan yang setimpal. Tetapi salah satu bentuk akhlak yang baik ketika Mas Rizal berbuat buruk kepada Mas Leo seperti itu, misalnya di suatu hari Mas Rizal mendapatkan kesulitan, misalnya Mas Rizal lupa nggak bawa bekal, ya, bekalnya ketinggalan di rumah hari Selasa ya biasanya kita makan bareng. Lalu Mas Leo lihat Mas Rizal nggak bawa bekal. Nah, kalau orang yang punya akhlak yang baik itu dia akan atau kalau misalnya ya, ini contoh yang buruk dulu. Kalau dia akhlaknya kurang bagus ya, misalnya kesempatan dia kan suka gangguin aku. Nah, sekarang rasakan kamu laparan, nggak punya makan ya. Aku bawa bekal banyak, aku nggak akan mau berbagi sama kamu. Ini contoh yang kurang baik ya. Tapi kalau kita berbuat baik, misalnya meskipun Mas Rizal itu suka berbuat buruk kepada Mas Leo, tapi ketika Mas Rizal misalnya nggak bawa makan, Mas Leo, wah kasihan, ini temanku teman Rizal ini kasihan dia tidak bawa makan dari rumah ya. Nah, maka ini bekalku tadi dibawain Umi banyak ya. Ya baik, sekarang aku akan berbagi kepada Mas Rizal. Nah, kemudian Mas Rizal menerima bagian tadi, akhirnya senang. Loh,
kamu kan sering saya ganggu, kamu kan sering saya ganggu. Sekarang saya nggak bawa makanan, kamu kasih makanan. Nah, maka Mas Rial pun akhirnya minta maaf kepada Mas Leo. Nah, ini contoh berbuat baik, ya, akhlak yang berbuat baik kepada siapapun, baik kepada orang yang sering menolong kita, sering membantu kita, sering berbuat baik kepada kita, atau orang yang sebentar, ini lagi gangguan repot semua ya, maaf. Bentar ya, ini lagi rewel. Ya, mohon maaf sebentar ya. Jadi anak-anak sekalian, tadi contoh berbuat baik. Jadi berbuat baik kepada siapapun, baik orang yang berbuat baik kepada kita ataupun orang yang sering berbuat buruk kepada kita. Nah, itu contoh akhlak memperlakukan atau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Insya Allah, kalau kita berbuat baik kepada siapapun, baik orang baik ataupun orang jahat, ya insya Allah nanti kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah ya. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan pada malam hari ini. Tapi sebelum Ustadz tutup, Ustadz ada pertanyaan ya. Tadi kalau yang perhatikan materi dari awal sampai akhir itu insya Allah bisa jawab pertanyaan ini. Baik, pertanyaan pertama, coba siapa yang bisa jawab? Pertanyaan pertama, Rasulullah bersabda di hadis ini, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Baik, pertanyaannya adalah siapa yang bisa memberikan contoh bertakwa kepada Allah dimanapun berada itu bagaimana contohnya? Sholat. Ya, sholat bagaimana sholat? Sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Terus? Perintah Allah dimanapun. Apa? Bagaimana? Siapa tadi? Mbak Nusaibah ya, keras sekali jawaban. Banget. Bagaimana? Sholat, contohnya sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu yang bagaimana, Mas Leo? Sholat khusyuk itu yang bagaimana? Sholat khusyuk itu adalah sholat yang dilakukan dengan baik dan benar ya. Sholat yang tidak dilakukan dengan tola-toleh. Nah, itu namanya sholat khusyuk. Nah, itu namanya sholat khusyuk. Nah, sholat khusyuk itu untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Sholat khusyuk itu tidak hanya ketika kita bersama banyak orang, ya. Kalau bersama banyak orang kita khusyuk sholatnya. Tapi kalau sholat sendirian, aduh, ini kebetulan nggak ada yang lihat kita sholatnya bek gitu ya, cepet-cepetan sholatnya. Nah, itu bukan contoh akhlak yang baik atau bukan contoh bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Baik, Ustadz ada pertanyaan lagi yang kedua. Ya, pertanyaan lagi yang kedua. Ini yang baru Ustadz jelaskan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Baik, ada yang bisa memberikan contoh akhlak yang baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Itu seperti apa misalnya? Paham? Apa? Memaafkan. Ya, pintar sekali. Maafkan orang yang berbuat buruk kepada kita. Baik. Ya, cukup itu ya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya? Badan. Jelas semua ya. Baik, terima kasih anak-anak sekalian ya, anak-anak Markas Tahfidz Balita Al-Furqon yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan halaqah kita ya, program halaqah hadis ini. Kalau hari ini kita sudah masuk halaqah kita ya, halaqah kita pada malam hari ini. Sebentar
sebentar. Ini sudah hadis yang keempat ya. Hadis yang keempat ya. Materi kita ini hadis pertemuan kita yang keempat. Mudah-mudahan pertemuan kita atau kelima ya ini diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Baik, kita tutup pertemuan kita di malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yustajab. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini mau Ustaz foto dulu ya, belum meninggalkan ruangan dulu. Nah, di print screen sebentar ya. 1, 2, 3, dibuka kameranya. Sudah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya dibuka kameranya semua. Ada Pak Hafso yang belum dibuka. Gak apa-apa, Ustaz foto ya. 1, 2, 3. Nah. Baik. Coba senyum semua. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, sekarang coba jempol. Ya, jempol seperti ini. 1, 2, 3. Mana jempolnya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah cukup. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan yang mau live, yang mau pamitan. Insya Allah kita bertemu kembali pekan depan ya. Pekan depan insya Allah bersama Ustazah Akhadia. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.